Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Santoso dari SD Miftahul Ulum Desa Sampulantik, Kecamatan Pasepan, Kabupaten Pasuruan. Pada hari ini, Senin tanggal 29 November tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi tugas PPG tahun 2021 dengan materi yang berjudul adab yang baik ketika di tempat ibadah dan juga adab yang baik ketika di tempat umum. Untuk videonya setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai pada hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama. Silakan untuk berdoanya dipimpin oleh Jagis. Silakan dipimpin. Sekarang saya absen dulu ya. Ya. Saya absen dulu. Hadir semua? Tidak. Hadir semua ya? Ya. Kalau hadir semua, berarti langsung ya. Baik, anak-anak. Sebelum kita masuk pada materi hari ini saya akan menyampaikan tentang akhlak yang baik ketika di tempat ibadah dan juga akhlak yang baik ketika di tempat umum. Tapi sebelum saya menjelaskan itu, masih ingat dengan materi yang kemarin? Ya. Apa yang saya sampaikan itu? Tentang apa? Tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat. Masih ingat tanda-tandanya hari kiamat itu? Ya. Kita sebutkan. 1. Agak lupa ya? Agak lupa, berarti gak ingat. Gak belajar? Tidak. Nah, itu dia. Makanya ketika kamu sepulang sekolah ya, materi yang saya sampaikan sekarang nanti malam itu dibuka lagi, diingat-ingat lagi ya. Paling tidak dibaca gitu. Kalau kamu mau membaca, insya Allah setelah saya sampaikan, kamu diulangi lagi, besoknya itu akan ingat. Kalau besok malam kamu ulangi lagi, itu akan tambah ingat. Tanda-tanda kiamat kemarin itu ada 2, ada tanda umum dan juga tanda khusus. Yang kamu sebutkan tadi adalah tanda-tanda yang khusus. Kalau tanda yang umum seperti apa coba? Benar bicara. Terus. Oke, anak-anak, sebelum materi saya sampaikan pada pagi hari ini, materinya itu adalah akhlak yang baik ketika di tempat ibadah dan akhlak yang baik ketika di tempat umum. Kalau saya tanya dulu ya, mungkin sebelum kita masuk materi, kamu sudah tahu sebenarnya akhlak yang baik di tempat ibadah itu seperti apa, akhlak yang baik di tempat umum itu seperti apa. Kalau kita ke masjid,
Yang baiknya lah. Katakan kalau kamu nggak tahu akhlak yang baik itu apa? Baiknya ketika kita di masjid itu, ketika kita ke masjid itu apa yang kita lakukan? Coba angkat tangan. Siapa yang tahu? Aska, keadaan suci. Lagi, Nur. Masuk dengan kaki kanan. Masuk masjid dengan kaki kanan. Terus, coba lagi. Tidak melakukan jual beli. Jadi di dalam masjid itu tidak jual beli. Kamu nggak bawa dagangan, bawa pisang ke masjid gitu. Bawa pisang nanti nggak seperti itu. Ya, nanti saya jelaskan. Terus kalau di tempat umum, akhlak yang baik itu seperti apa? Menjaga ketenangan, tidak ribut. Lagi. Oke. Semuanya benar, ya. Semuanya benar seperti itu. Sebelum kita ke materinya, ya. Sebelum kita ke materi, saya sampaikan langkah-langkah untuk kegiatan kita hari ini itu kita akan ketika saya menyampaikan materi nanti saya ada gambar dan juga ada sedikit video, diamati ya. Tolong nanti gambar yang saya tunjukkan itu diamati, videonya juga diamati. Nanti kita akan berdiskusi, buat kelompok berdiskusi. Setelah diskusi, hasil dari diskusinya itu didemonstrasikan, disampaikan di depan teman-temannya. Oke? Seperti itu ya. Oke. Nah, kita akan ke materinya hari ini. Saya ada gambar itu, tolong dilihat gambarnya ya. Dilihat gambarnya itu tentang gambar apa saja. Sambil saya jelaskan tentang materi untuk hari ini. Ini adalah gambar. Saya sudah mengambil gambar ini. Saya download gambar ini dari internet. Banyak gambar kan di situ. Ya. Saya ada gambar ini. Saya tunjukkan ke kamu. Tolong diamati tentang gambar-gambar ini. Oke. Untuk gambar yang pertama, coba lihat ya. Coba gambar apa ini? Gambar orang masuk masjid dengan kaki kanan. Ini termasuk akhlak yang baik ketika di tempat ibadah. Apa akhlak yang tidak baik? Seperti tadi ada yang jawab kayak gitu ya? Siapa tadi? Siapa tadi yang jawab kayak gitu? Lupa? Ainun tadi yang jawab kayak gitu. Tadi Ainun jawab ketika kita di tempat ibadah, kalau mau masuk masjid itu masuk dengan kaki kanan. Dan itu bukan hanya masuk dengan kaki kanan gitu saja, tapi juga ada doanya. Ada doanya. Dulu kamu mulai dari, kalau nggak salah dari kelas 1 atau dari PAUD juga sudah diajarkan tentang doa mau masuk masjid. Benar nggak ya? Dari PAUD, TK kamu sudah diajarkan. Kelas 1 juga ada. Masih ingat doa mau masuk masjid? Ya. Coba dibaca. Kecerdasannya itu masih ya. Kalau doa yang dipelajari di sini juga ada nanti kamu ketika mau masuk masjid itu berdoa dengan doa itu. Itu adalah salah satu akhlak yang baik ketika di tempat ibadah. Oke. Untuk yang kedua, akhlak yang baik ketika di tempat ibadah itu adalah kalau kita mau masuk masjid, setelah nyampe di masjid itu jangan langsung duduk, ya. Masuk masjid langsung duduk, masuk masjid langsung bermain. Nah, itu kalau masuk masjid langsung bermain itu nggak benar. Masuk masjid langsung duduk itu kurang baik. Yang baik bagaimana? Kalau kita masuk ke masjid, nyampe di masjid itu kita melakukan sholat tahiyatul masjid. Ya, ingat itu. Setiap kali kita masuk masjid, setiap kali kita masuk masjid itu jangan langsung duduk, tapi langsung sholat. Sholatnya adalah sholat tahiyatul masjid. Tahu niatnya seperti apa? Coba sebutkan, jadi coba sebutkan. Kalau masuk masjid dikerjakan ya? Bagus. Yang lain seperti itu? Iya.
Iya, baru. Iya. Iya, iya nggak kayak gitu ya. Langsung masuk main kejar temannya. Gitu. Itu anak yang nggak baik seperti itu. Yang baik kayak jadi sih gitu. Masuk masjid, jangan duduk dulu. Jangan duduk dulu, sholat dulu, sholat tahiyatul masjid. Baru setelah sholat itu apa yang dilakukan? Bermain gitu lagi. Main terus. Apa yang dilakukan? Hah? Diniatkan di dalam hatinya, ya diniatkan di dalam hatinya itu untuk beriktikaf. Ya, itu adalah salah satu akhlak yang baik ketika ada di tempat ibadah. Ya, niat iktikaf. Karena dengan kamu niat iktikaf di hatinya, diamnya kamu ada di dalam masjid itu mendapat pahala. Diam saja loh ya, diam. Tapi jangan bercanda. Beda lagi. Niat iktikaf, setelah sholat niat iktikaf, di hatinya niat iktikaf. Tapi kamu lari-larian sama temannya, perang-perangan malah di dalam masjid, itu ya tidak mendapat pahala. Kalau kamu setelah sholat kamu duduk di masjid, di hatinya diniat iktikaf, kamu duduk saja, gak baca apa-apa, duduk saja, duduknya kamu itu sudah mendapatkan pahala. Enak ya? Ya. Enak. Dapat pahala itu gampang. Yang susah itu untuk mendapatkan dosa. Kadang-kadang kalau mau dosa saja itu kita harus bayar. Kayak gitu. Kalau ke masjid ada yang bayar enggak? Enggak kan? Masuk ke masjid gratis. Kalau ke mall? Ke pasar saja, jangan ke mall. Jauh ya, ini desa. Bisa mau ke mall apa sih itu mall? Mall itu apa sih? Tempat belanja. Dan kita anggap pasar itu seperti mall. Ke pasar saja kita sudah parkir, motor parkir, mobil juga parkir. Motor parkirnya berapa? 2.000. Bayar kan? Ya. Ya itu saja sudah bayar. Apa yang kita lakukan nanti di sana? Banyak. Melihat orang yang nggak lakukan luar. Nah, pokoknya biasanya itu lebih banyak. Kalau kita nggak bisa mengatur diri sendiri, biasanya itu lebih banyak dosanya daripada pahalanya yang kita dapatkan ketika kita di tempat yang seperti itu. Oke ya. Itu tadi ya adab ketika kamu di tempat ibadah, akhlak yang baik ketika di tempat ibadah. Kalau mau masuk masjid itu pakai kaki kanan. Terus setelah itu di hatinya itu sambil berdoa. Doanya sudah hafal kan tadi? Ya. Setelah itu sholat tahiyatul masjid. Setelah itu diniati iktikaf di hatinya, ya. Diniati iktikaf di hatinya. Terus akhlak yang baik ketika di dalam masjid, di tempat ibadah itu tidak melakukan jual beli. Tidak melakukan jual beli. Wah, masa Pak saya mau bawa sapi ke masjid ya nggak boleh tuh. Ingat, sekarang jual beli itu tidak harus membawa barangnya. Bawa sapinya enggak, kamu bisa cukup kayak gini. Nah, pegang HP, saya sambil duduk setelah sholat di masjid iktikaf. Duduk kayak orang ngirikan itu, tapi yang dipegang HP-nya. Apa yang dibuka? Shopee. Apa yang dibuka? Shopee. Apa yang dibuka? Lazada. Apa yang dibuka? Tokopedia. Ngapain di situ? Transaksi jual beli di situ. Waduh, bagus ini. Wah, ini ada kerudung bagus ini. Wah, ini ada celana jeans bagus. Saya senggak. Kirim. Sudah ada transaksi jual beli di situ. Berarti itu adalah salah satu akhlak yang tidak baik ketika kita di masjid. Ya, kan banyak itu biasanya orang itu. Setelah sholat ambil HP-nya, lihat ada yang baca Quran tadi. Saya pernah lihat itu. Saya lihat, ternyata dia baca Quran. Ada yang baca Yasin. Di HP-nya itu sudah ada aplikasinya dibaca. Ada juga yang nggak seperti itu. Ternyata yang dibuka ketika itu dibuka Facebook. Ya, laki-laki lihat Ya. sambil senyum-senyum kayak gini. Ya, itu salah satu akhlak yang tidak baik seperti itu. Ya, jadi jangan melakukan transaksi jual beli ketika kita ada di dalam masjid. Oke. Ini adalah
Untuk yang terakhir, akhlak yang baik ketika di tempat ibadah atau di masjid itu ketika kita sudah keluar dari masjid itu menggunakan kaki kiri. Ini sebaliknya ketika kita ke WC ya. Kalau kita ke WC masuknya pakai kaki kiri, keluarnya pakai kaki kanan. Nah, gitu ya. Kalau di masjid masuknya pakai kaki kanan, keluarnya itu pakai kaki kiri. Keluarnya buat-buatnya kalau saya pak langsung lompat gitu lari. Itu sudah. Kadang nggak ketemu kaki yang mana? Kenapa? Kejar temannya. Temannya lari dari dalam, dikejar. Kaki mana yang dipakai? Nggak tahu ya. Terbang layarnya saya. Ada yang seperti itu. Jangan ya, jangan dibiasakan betul-betul. Kalau keluar dari masjid itu pakai kaki kiri sambil baca doa. Kalau doanya ingat kan ya? Ingat kan ya? Ini sudah dipaut ini. Hafal kan ya? Apa doanya coba? Allahumma firli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Itu adalah doa untuk keluar masjid. Itu tadi adalah akhlak yang baik ketika di tempat ibadah. Sekarang kita akan belajar tentang akhlak yang baik ketika ada di tempat umum. Tapi sebelum saya sampaikan, ini saya ada gambar. Coba diamati lagi gambar yang saya berikan ini. Coba dilihat ya. Coba dilihat. Nah, ini gambarnya apa? Gambar orang membuang sampah. Selanjutnya ini ada gambar lagi. Ini gambar apa ini? Gambar orang. Oke, jadi begini anak-anak ya. Ketika kita ada di tempat umum, kita itu juga harus menjaga akhlak dengan akhlak yang baik. Contohnya kayak tadi itu adalah salah satu contoh akhlak yang baik. Ketika kita ada di tempat umum, ketemu orang. Ketika kita ketemu orang, kita salaman, menyapanya dengan sopan santun. Jadi kalau ketemu orang itu, assalamualaikum. Setelah assalamualaikum, salaman. Tanya kabarnya, jadi apa? Kabarnya bagaimana? Kamu dari mana? Itu adalah salah satu akhlak yang baik. Dan kayak gini, ketemu orang, padahal sudah kenal, ketemu, ya kayak orang nggak kenal. Itu adalah contoh akhlak yang kurang baik. Jangan seperti itu. Ketemu siapapun, kalau kita bertemu itu pertama kita ucapkan salam, assalamualaikum. Itu kalau kita sesama muslim. Nah, kalau kita memang sudah tahu ternyata itu memang bukan orang muslim, harusnya bagaimana yang kita lakukan? Bagaimana? Halo, salaman nggak apa-apa, salaman saja, salaman tangan, bukan salaman assalamualaikum. Ya, karena nggak boleh. Ya. Jadi jangan cuma salaman saja, tanya bagaimana. Itu termasuk akhlak yang baik. Ke siapapun ya, ke siapapun. Itu salah satunya. Lagi, coba sebutkan akhlak yang baik di tempat umum itu seperti apa? Askar, sopan santun. Ya benar lagi. Menjaga ketenangan. Ketika kita ada di tempat umum, ada di pasar gitu, jangan sampai membuat keributan. Tetap menjaga ketenangan. Kita ke pasar, disenggol sedikit saja sama orang, kena senggol. Kan memang kalau di pasar itu kan banyak orang. Jadi ada orang yang sebenarnya nggak sengaja temannya senggol gitu, kan pepet-pepetan, senggol sedikit, langsung keluar selawat Jawanya. Nggak boleh kayak gitu ya, nggak boleh. Kalaupun kita kena senggol orang, kamu salaman, bagaimana kabarnya? Tanya kabarnya. Nanti suatu saat akan bertemu lagi dengan orang itu. Karena dunia itu, apalagi pasar itu kecil. Kalau di lagu memang kayak gitu, dunia tak sedaun kelor. Tapi nyatanya kita ketemu lagi. Ternyata ya kecil sedaun kelor kayak gitu. Kalau kita punya salah orang, nanti kamu masih akan ketemu lagi. Susah kalau ketemu lagi ya. Makanya berbuat baik kepada orang lain. Kalaupun orang itu menyalahi kita, sengaja ataupun tidak sengaja, kita tetap harus berbuat baik kepada orang tersebut. Kita harus sopan santun kepada orang tersebut. Coba lagi, apa lagi? Memakai pakaian yang sopan. Ya. Memakai pakaian yang sopan. Akhlak yang baik ketika di tempat umum itu kita memakai pakaian yang sopan. Kayak apa sih Kak pakaian sopan? Ya pakaian yang
pakai yang laki-laki pakai celana, bisa juga pakai sarung, pakai baju, pakai kopiah. Ini juga termasuk pakaian yang sopan. Yang tidak sopan seperti apa? Perempuan, laki-laki kayak apa? Yang tidak pakaian tidak sopan seperti apa? Pakaian yang mengumbar aurat, yang kurang kayaknya itu loh. Tahu kan ya? Perempuan pakai kaos, sudah kaosnya itu cekak, ini rapet, ini kaosnya rapet, itu bolong-bolong juga. Masya Allah, jangan sampai seperti itu, karena itu adalah akhlak yang kurang baik ketika di tempat umum. Itu menimbulkan apa ya? Menimbulkan permasalahan buat kamu sendiri sebenarnya. Nanti kalau ada orang yang suka, itu nanti kalau pulang, itu nanti kalau pulang kita juga. Nanti kalau di tempat sepi, ambil. Siapa kan? Sikat pokoknya. Pokoknya disikat ya. Makanya yang perempuan ingat ya, jangan sampai kalau mau pergi ke tempat yang umum itu mengumbar aurat. Ya, ingat pakaian yang rapi, dilihat orang itu juga orang juga senang melihatnya. Anaknya siapa itu pakaiannya kok rapi? Siapa itu Aska? Pantes Aska, anaknya sekolah dia. Iya benar. Kayak gitu ya. Coba tunjukkan kalau kita ke tempat yang umum berpakaian yang baik. Oke, itu ya. Selanjutnya, coba sebutkan apa lagi yang kamu tahu ketika di tempat umum. Menjaga kebersihan lingkungan. Ingat itu, jangan sampai buang sampah sembarangan dimanapun, di sekolah, di pokoknya di tempat umum, di sekolah, makanan langsung juga. Jangan kayak gitu, karena itu termasuk akhlak yang kurang baik. Kan sudah ada tempatnya. Boleh makan, boleh. Kamu makan saja, tapi nanti sampahnya itu dibuang ke tempatnya. Ya, ingat itu. Ada lagi? Apa lagi coba sebutkan? Menghormati siapapun yang berjumpa dengan Menghormati siapapun yang berjumpa dengan kita. Nah, jadi kalau kita ketemu siapapun ya, entah itu orang yang sudah tua, entah itu orang yang masih muda, entah itu yang masih kategori anak-anak, tetap kita menghormati orang yang kita ketemu ketika itu. Jangan sampai kalau ada sudah orangnya tua, kita ketemu itu nggak hormat, nggak sopan, bicara juga nggak sopan, nggak boleh kayak gitu ya. Jadi kalau ketemu orang tua, assalamualaikum pak, tanya gitu. Ketemu yang anak kecil juga kayak gitu, jangan kamu lebih besar ketemu anak kecil ada di tempat umum. Kamu ini anaknya siapa? Siapa yang kayak gitu biasanya? Ayo ngaku. Siapa yang kayak gitu? Yang menyiksa temannya yang agak kecilan biasanya. Nggak boleh ya. Walaupun itu lebih kecil dari kita, entah itu umurnya, entah itu badannya. Kan biasanya kalau kita agak besar gitu, ketemu anak kecil gitu, sudah keluar, sombongnya itu sudah keluar. Boleh gitu. Tetap berakhlak yang baik. Ya. Oke. Ada lagi? Seperti apa contohnya berakhlak yang baik di tempat yang umum? Sudah habis? Sudah nggak ada lagi. Kalau akhlak yang tidak baik di tempat umum seperti apa? Tidak sopan. Tidak sopan kebalikannya kayak tadi ya. Oke, itu adalah akhlak yang baik ketika di tempat umum. Yang tadi akhlak yang baik ketika di tempat ibadah. Oke, setelah ini anak-anak kita akan melakukan diskusi ya. Tolong nanti ketika diskusi didiskusikan sama teman sekelompoknya, sebutkan itu akhlak-akhlak yang baik di tempat umum. Coba dicari apa saja yang baik, yang tidak baik ada di tempat umum dan juga ada di tempat ibadah. Ya, oke. Setelah ini kita akan melakukan diskusi. Oke. Sekarang kita akan melakukan diskusi. Tapi sebelumnya kita bentuk kelompok dulu ya. Tolong berdiri semua. Berdiri semua. Majuan keluar dari apa itu? Keluar dari bangkunya. Nah. Yes, cukup. Sekarang berhitung. Saya hitung dulu ya. 1 berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Sekarang berhitung dari 1 sampai 4 berulang ya. Dari 1 sampai 4. Nah, terus 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
pas dari itu. Ya. Oke. Dimulai dari posisi sendiri. 3. Ya keras. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang yang satu ingat kan tadi ya? Yang satu kumpul dengan yang satu. Coba sana. Yang satu kumpul. 3 dengan 2. 3 dengan 3. Lampunya ditata ya. Satu, lihat saya 1, 2, 3. Tempatnya, ayo, coba ini cukup dibuka saja. Ayo diputar bangkunya. Loh. Kelompok berapa? 3 kelompok. Kelompok 1. Kamu berapa? Sini, dekat. Yang bagus, biar kelihatan. Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, sekarang kelompoknya sudah terbentuk ya. Sekarang saya kasih apa? Saya kasih materinya, saya kasih kertasnya. Tolong perintahnya itu sudah ada di ini ya. Ini materinya. Ini materi, tolong perintahnya sudah ada di sini. Perintahnya sudah ada di sini. Yang akan kamu didiskusikan itu sudah ada di sini ya. Ini saya akan kasihkan ke setiap kelompok. Saya kasihkan dulu ya. Ini pegang dulu. Pegang. Ini pegang dulu ya. Pegang. Nomor 2. Uji dengan kaki kanan.
ibadah dan juga akhlak yang kurang baik dilakukan ketika ada di tempat ibadah dan juga di tempat umum. Ayo. Nanti setelah diskusi hasil dari diskusinya itu disampaikan ke Pak mewakili. Silakan berdiskusi dulu. Dalam masjid. Kedai suci. Akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu. Waduh. Ayo. Satu menjaga ketenangan. Waktunya masih lama. Silakan didiskusikan lagi. Oke, anak-anak, waktu diskusinya sudah cukup ya. Sekarang kita akan mempresentasikan, tapi tolong bangkunya dulu dirapikan, ditata per kelompok menghadap ke depan. Menghadap ke depan. Sekarang dipresentasikan, maju ke depan. Tolong untuk yang pertama dari kelompok yang satu saja, Wis. Ya dari kelompoknya Tanung. Kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Silakan maju ke depan, dibacakan hasilnya. Yang lain mendengarkan hasil dari diskusi temannya. Ini ya. Sholat tahiyatul masjid. 2. Tidak melakukan jual beli. 3. Masuk dengan kaki kanan. Akhlak yang baik ketika di tempat umum. 1. Menjaga ketenangan. 2. Menjaga kebersihan lingkungan. 3. Memakai pakaian yang sopan. Oke, itu tadi dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu dong. Itu adalah hasil dari diskusinya kelompok 2. Oke, untuk selanjutnya dari kelompok 4. Dari kelompok 4 yang mewakili, ayo. Coba dibaca hasilnya tadi. Yang lain dengarkan. Anak yang di tempat ibadah. 1. Keadaan suci. 2. Masuk dengan kaki kanan. 3. Sholat pagi. Sholat wajib. Ada pengaji. 4. Tidak menjauh jual beli. Oke, tepuk tangan. Itu tadi adalah hasil dari diskusi per kelompoknya. Oke. Anak-anak, tadi kita sudah berdiskusi dan juga sudah menyampaikan hasil diskusinya ada di depan teman-temannya. Tadi sekarang kita coba
simpulkan dari hasil pembelajaran kita pada hari ini, tadi itu kita mempelajari tentang apa? Tentang apa materinya tadi? Ketika akhlak yang baik ketika di tempat ibadah dan juga di tempat umum. Sekarang coba sebutkan akhlak yang baik ketika di tempat ibadah. 1, 2, 3, 4. Sekarang akhlak yang baik ketika di tempat umum. Coba sebutkan. 1. Itu adalah akhlak yang baik ketika kita ada di tempat ibadah ataupun di tempat umum. Anak-anak, ingat ya, ingat ini. Kalau kita di tempat yang apa itu di tempat ibadah kayak tadi itu, tolong ya, dibiasakan sebelum kita ke masjid kita sudah punya wudu dulu. Nanti kalau sudah masuk masjid itu pakai kaki kanan. Terus setelah itu sholat tahiyatul masjid, di hatinya diniati juga dengan niat i'tikaf. Ya, niat i'tikaf biar diamnya kamu ada di dalam masjid itu mendapatkan pahala. Dan juga kalau keluar jangan lari-larian, jangan dibiasakan kayak gitu. Walaupun ada temannya yang ngejar, jangan lari. Tolong keluar dengan pakai kaki kiri sambil membaca doa. Itu kalau keluar ibadah. Kalau kita di tempat umum, jangan sampai kamu membuat keributan. Dimanapun kalau di tempat umum ya, jangan menyalahi orang yang sopan ketika kita bertemu dengan orang. Karena kita tidak tahu orang tersebut itu nanti bisa jadi orang itu nanti yang akan berbuat baik kepada kita. Kita butuh kepada orang itu. Ingat ya, jangan sampai kalau ketemu orang, nanti dijelek-jelekan. Jangan sampai seperti itu. Karena suatu saat nanti kamu juga akan butuh kepada orang tersebut. Paham? Paham. Oke, itu adalah materi kita pada hari ini. Untuk materi kita hari ini saya cukupkan di sini ya. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya yang akan membahas tentang adab ketika kita bertamu. Saya sampaikan sedikit ya, adab ketika kita bertamu. Jadi yang tadi itu akhlak kita di tempat ibadah, akhlak kita di tempat yang umum. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang adab, tata cara kita bertamu kepada orang lain. Oke, anak-anak, untuk hari ini materi saya cukupkan di sini saja. Tolong nanti langsung pulang ke rumahnya. Ingat ya, jangan mampir-mampiran di jalan seperti biasa. Ada pulangnya jam 12, nyampe di rumah jam 1, jam 2. Ada yang kayak gitu. Dikira sama ibunya memang pulang jam seperti itu. Enggak, karena pulangnya mampir-mampiran. Itu juga termasuk akhlak yang enggak baik. Tolong jangan seperti itu ya. Oke? Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Tolong dipimpin oleh Vicky, dipimpin doa dulu, silakan berdoa. Sebelum pulang mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.